Haram ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, siyamu Ashura ihtasaba 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Artinya puasa Ashura yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Ini tanggal berapa hari nih? Belum lagi ada. Besok tanggal 1. Nah, dari 1 hitung kena hari tanggal 10. Siapa orang yang puasa tanggal 10 Ashura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, puasanya tuh karena mengharap ridha Allah. Ayyukaffira sanata allati qablahu. Niscaya Allah ampuni dosa-dosa setahun yang lewat. Jadi puasa tahun ini tanggal 10 Ashura itu ganjarannya Allah ampuni dosa tahun yang lewat. Nah, coba itu fadilahnya. Dalam sejarah dalam Al-Quran dijelaskan pada tanggal 10 Ashura itu banyak kisah kejadian-kejadian nyata yang telah lalu. Yang pertama, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala terima taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu pernah berbuat salah di dalam syurga, 1 kali cuman bersalah. Ya dah. Nah, lalu beliau sujud selama 40 tahun dalam sejarahnya, membaca Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia sekali cuman buat dosa, 40 tahun sujud. Coba kita hitung-hitung berapa kali kita buat salah. Berapa kali buat salah. Berapa hari suah sujud. 100 kali buat salah, seharian pun udah suah sujud. Nabi Adam sekali buat salah, berapa tadi? 40 tahun sujud, Masya Allah. Rabbana zalamna, ya Allah, kami menzalim diri kami. Ya. Wa illam taghfirna, ya Allah, andai kata Engkau tidak mengampuni kesalahan kami. Wa tarhamna, dan andai kata Engkau tidak mengasihi kami, niscaya kami lanakunanna minal khasirin. Nah, itu juga bersamaan dengan tanggal 10 Ashura. Yang kedua, tanggal 10 Ashura itu terjadi kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus itu tanggal 10 Ashura juga ditelan oleh ikan non. Berarti ikan non itu ganal benar ya, bisa menelan manusia. Cuman perintah Allah, hai non, kau telanlah Nabi Yunus tuh, tapi jangan kau kunyah. Telanlah, jangan kau kunyah. Akhirnya Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan. Gelapnya di dalam perut ikan, gelapnya di dalam dasar laut, gelapnya kegelapan malam. Coba akhirnya Nabi Yunus tadi membaca, apa dia baca Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu terus dibaca oleh Nabi Yunus. Akhirnya ikan tadi sakit perut. Sakit perut di dalam laut tadi. Cari toko obat, ada toko obat dalam laut. Akhirnya dia muntah, keluarlah Nabi Yunus. Itu sejarah terjadi pada tanggal 10 Ashura itu. Dan yang ketiga juga kejadian pada tanggal 10 Ashura kepada Nabi Ibrahim, ya, yang dibakar oleh Naja Namruz. Itu ada. Tapi api tidak membakar dengan izin Allah. Ya narukuni bardau wasala salama. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu
apapun yang wujud daripada makhluk ini tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kalau bukan karena izin Allah. Tapi orangnya dekat dengan Allah. Coba itu hebat. Itu diantaranya. Ini masih 10 Asyura. Yang keempat, yang keempat terjadi pula pada 10 Asyura ini, Nabi Nuh beserta kaumnya selamat. Coba Nabi Nuh, ya dah. Itu terjadi juga diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Nuh ini sungguh berat perjuangannya. Umur 950 tahun. Mulai umur 50 tahun berdakwah. Jadi dakwahnya selama 900 tahun berdakwah tuh lawasnya. 900 tahun tuh dapat pengikut 80 orang cuman. Jadi 110 tahun ya dah hanya dapat 11 orang. Artinya 10 tahun berdakwah seikong cuman pengikutnya. Coba. Ustadz Fahrudin berdakwah setahun 30 orang pengikutnya. Ya maksudnya mendirikan pondok setahun 30 orang yang mondok ya dah. Ibu Hajah Sumartini mendirikan majelis taklim Husnul Khatimah berapa tahun sudah? 19 tahun pengikutnya lebih 100 ya dah. Nabi Nuh 110 tahun syuting, 900 tahun cuman 80 pengikutnya. Sampai anak dan istrinya Kan'an tidak mau ikut kepada beliau. Coba. Itu menghimbau bahwa perjuangan di jalan Allah ini perlu pengorbanan dan perlu kesabaran. Masya Allah. Ini juga terjadi pada tanggal 10 Asyura. Dan yang kesekiannya, yang keempat, yang kelimanya itu terjadi tanggal 10 Asyura juga. Tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Itu tanggal 10 Asyura juga. Maka tanggal 10 Asyura itu ya dah merupakan sejarah bagi kita untuk tolak ukur dalam kehidupan kita. Makanya di dalam 10 Asyura itu kita banyak mengamalkan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Itu diantaranya yang harus kita amalkan. Ya dah. Itu nanti tanggal, tapi sebenarnya dari besok pun sudah mulai juga. Ya dah. Bahkan dalam sejarah di kitab ini kitabnya nih halaman 160. Ya dah. Itu orang-orang Yahudi, orang jahiliyah, ya dah. Orang Yahudi daripada Bani Nazir, daripada Bani Qainuqa, daripada Bani Quraisyah itu puasa dia tanggal 10 tuh. Coba. Karena mereka menyambut Nabi Musa itu selamat daripada kejaran Firaun. Pada ketika itulah dikatakan haza yaumun saleh. Inilah hari-hari yang bagus kata orang Yahudi tadi. Kemudian daripada itu, dari kisah-kisah tadi ya, dari kisah-kisah yang saya sampaikan tadi adalah menghimbau kepada kita bahwa nikmat-nikmat Allah yang diberikan Allah itu lalu kita syukuri, ya dah. Itu merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat. Maksudnya gini, kita taat kepada Allah, lalu datang musibah dan penyakit dan segala macamnya, itu maka disebut dengan ujian untuk meningkatkan taraf keimanan kita. Akan tetapi, kalau nikmat sudah diberikan Allah, tapi kita jauh daripada ketaatan kepada Allah, maka musibah dan penyakit yang menimpa kita bukan lagi menjadi ujian, tapi menjadi siksa bagi kita. Itu dijelaskan di dalam kitab Hikam oleh Syekh Abu Hasan As-Sazili, malam yuqbil alallahi bimulatifatil ihsan qayyada ilaihi bisalasilil imtihan. Kata beliau, orang yang tidak taat
Padahal sudah banyak nikmat yang diberikan Allah. Lalu Allah tarik ujian itu, bukan ujian lagi tapi menjadi siksa bagi mereka. Nauzubillahi min zalik. Ya Allah, ya. Nah, makanya kita wajib, bukan wajib daripada wajib lagi. Setelah kita menikmati nikmat yang ada, wajiblah kita bersyukur. Jadi bersyukur itu kalau bahasa guru kami, gimana ya bersyukur itu? Bersyukur itu, tangga syukur itu pertama kata beliau Kiai Imran itu namanya elengo. Yang kedua rasakno. Yang ketiga resekno. Itu baru orang tuh bersyukur katanya. Kalau tiga itu pada diri kita baru bersyukur. Maksud elenge itu nikmat yang kita nikmati, ingat itu minallah ilallah. Dari Allah kita kembalikan ke jalan Allah. Itu namanya elengo. Kalau rasakno itu ya, nikmat yang diberikan Allah kita nikmati dalam ridha Allah. Itu namanya rasakno. Ada duit ulah rumah ganal, ada duit nukar mobil, ya ada duit tambah bini. Tapi kami bukan tipe kayak itu. Kami dengan Saparudin gak ada tipe macam itu dah. Gak ada kayak itu ya dah. Tapi ada juga kawan yang lain, tambah banyak duit tambah banyak bini. Kami gak ada kayak itu ya dah. Dinikmati rezeki itu katanya ya dah. Nah, yang ketiga resekno. Resekno tuh yang kita nikmati, tetangga kawan lain nikmati juga. Nah, jadi kalau bahasa kiai kami di Jawa, nyang di kuwi manggon iya elengo, nyang di kuwi manggon ya rasakno, nyang di kuwi manggon ya resekno. Alaihi salatullah alaihi salamullah alaihi salatullah alaihi salamullah. Mun di Padang Jawa nya mau pati gitu kan. Ini payah campurannya. Ya dah. Resena itu ya, itu cuma itu dia guru kami. Orang syukur itu kata beliau bila menyatu tiga macam itu tanda orang tuh syukur. Nah itu saya sampaikan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khislatani man kana fihi katabahullahu syakiran wa sabiran. Rasulullah bersabda, kata beliau, dua macam ini jika ada pada seseorang maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala orang itu adalah orang yang bersyukur dan sabar. Ya, orang yang bersyukur lagi sabar. Mana dua macam itu? Pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fauqihi ila man huwa fauqahu faqtadabih. Tanda orang bersyukur yang sabar itu ialah orang yang melihat agamanya seseorang itu lebih di atas daripadanya dan dia ikut. Aita. Jadi memandang agama ini yang ke atas, ya dah, yang ke atas. Yang kedua, wa man nazara fi dunya ila man huwa dunahu. Orang yang memandang dunia ini, memandang materi itu yang lebih di bawah daripada dia. Ini cerita singkat dikit. Ini waktunya sangat terbatas ya. Cerita singkat dikit. Memandang dunia itu lebih di bawah dia. Saya dengan Ustaz Farudin ini kalau karap-karap bertemu bisa terbongkar rahasia pondok gitu ini. Setiap kali ini cerita pondok. Saya dengan Ustaz Farudin ini sama-sama susah mondoknya tuh. Cuman susah saya masih susah Ustaz Farudin lagi. Susah saya masih susah Ustaz Farudin. Kalau saya dikirimi abah kami sebulan 20.000 hanggan surangan.
Ustadz Farudin dikirim abahnya kadang 40.000, kadang 50.000, sebulan hanggan bertiga. Berarti menang aku masih kan. Abah Ustadz Farudin nih gawian tukang molah harang bakau. Nah, abah saya nih jadi kaum. Ada lagi yang parah daripada saya pandang, kiriman 25.000 hanggan 2 bulan. Itu Ustadz Hajar, anak yang ayahnya tukang jual pisang. Itu gawian makan lauk sarunding cuman. Tangan usah lauk sarunding tadi lauk sarunding. Sarunding itu cuman, kadang berparak dengan aku lauk ikan, kadang kok kasihlah kepalanya. Itu juga. Jadi semakin susah melihat kawan susah, lebih susah lagi. Bulik kami dari pondok, saya alhamdulillah imbah kawin, saya jual hintalo, jual hayam pakai sepeda. Alhamdulillah ada kawanku sampai sekarang kada kawin bersepeda kadeda. Jadi itu memandang yang lebih di bawah itu. Kami dengan usaha Farudin ini kada suah, bekalahi betangkar dah suah. Kalau pilihan berbeda biasalah, inya milih bini Bugis, aku Banjar. Kalau pilihan berbeda biasa kami dah suah bekalahi, dah suah betangkar, lawas di pondok eda. Nah, kemudian gawian kami di pondok lain-lain. Kalau usaha Farudin ini dia suka menapaskan baju kiai. Nah, berkiai itu hidin betatapas, ya ada tatapas nama berkiai. Kalau aku gawian lain lagi, nguras bak kiai sama maorot. Mor kiai itu malam Selasa, malam 1 maorot dan kawan kami marsulin. Jadi itu kisah kami itu, kisah sesama susah. Kisah sesama susah ini mendikisahkan macam semalam banyak kejadian. Padahal 20 tahun silam sudah. Jadi kami kan habis beurut tadi makan di sore Yai itu makan urut 1 jam urut tadi, sejam urut kena Pak Yai itu bila dia ngaroh, ibunya itu bangun, Suhaimi, endahar se, ya tahu landahar se, tahu lah dah, amun bahasa tungkal makan dulu, endahar se makanan kami. Jadi suatu ketika kami ini kan ke depan duitan. Jadi pas malam Selasa kata Marsulin kami nak belanja naran mbak tuh namanya Warinyap. Ya saudara Warinyap. Ustaz Farudin paham wan Warinyap tuh. Naran orang narnya mbak Warinyap. Jadi patang-patang tuh kan makan malam. Pas karena malam Selasa jam Marsulin, Ustaz katanya, mie aja. Malam ini malam Selasa kan, iya aja. Ayo dosa lah kita beli nasi aja. Kita kan habis ngorot ya, kita kan makan juga nanti aja. Akhirnya sanja tuh kada makan dah, belapar lah. Kebetulan malam Selasa tadi tunggu dari jo kiai mah ya rupanya hidin ke Malang. Akhirnya pada luput makan gerurukan parot sampai jam 11 paksa nyalungkar karak nasi kawan. Jadi itu sejarah-sejarah kami itu ada. Itu. Jadi kalau kita susah pandang orang yang lebih susah. Nah, kalau kita yang orang yang berilmu pandang lagi orang yang lebih berilmu. Kami kalau di Jawa Bu ibarat lampu tuh kirit. Ya, kada kelihatan apa-apa, tukang sorong pakai cawan cuman. Di Jawa kiai nyara-nyarakan sama mandang Ustaz Abu Samad seperti tuh kita halo-haloi, kamu berdekat orang alim tadi. Lalu kita punya Pak tadi kita ikut. Nah, macam mana kami ikut? Kami belajar dari ba'da subuh sampai hendak zuhur. Habis zuhur belajar sampai hendak asar. Habis asar belajar sampai hampir maghrib. Habis maghrib belajar sampai isya. Habis isya kami belajar sampai jam 10 malam. Begitu terus tidak pernah henti-hentinya. Itu pun dapat ilmunya masih sedikit dibanding orang. Maka orang yang bisa melihat agama lebih tinggi dan melihat harta lebih rendah memandangnya, maka hilanglah rasa sombong kita, timbul rasa syukur kita. Amin, Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa
wafiqna amalan salihah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Nah, yang terakhir pada malam Asyura setelah ba'da maghrib ya, itu membaca kata kiai di dalam kitab Fathul Jalil, beliau menjelaskan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Malam Asyura malam Asyura. Siangnya kami maulah bubur Asyura. Itu di sana di Paridua tuh udah beberapa tahun. Ada mungkin setelah saya pulang mondok sampai sekarang, setiap 10 Asyura kami maulah bubur Asyura. Itu terkenal kalau Paridua Simpang tuh bubur Ustadz Suhaimi termasuk yang paling nyaman. Ya, kami maulah tanggal 10 datang. Kadang-kadang bubur tuh kami makan pas berbuka tuh. Itu semuanya orang yang lewat mbiri. Saya modal kuantan cuman wan apinya. Orang mamang ikan tuh datang, kadang beli hati ayam, kadang beli sayur. Mun baras sekelilingan rumah tuh ada yang 2 canting, 3 canting mantari, ada mantari santan segala macam. Wadahnya cuma tempat saya sudah habis lebih daripada 15 tahun. 2 sudah kawah bucor. Jadi itu namanya 41 macam warnanya. Jadi as-sadaqatu tadfa'ul bala. Itu mah nama rasai datang hari 2 tanggal 10 kira jam 12 sudah kami bagi. Tapi yang puasa kaina buka memakannya hendak buka. Itu judulnya tadi bubur Asyura ya dah. Tapi kada sampai ke sini ya bubur Asyura ya dah. Kami seputaran situ lah. Yang lewat kami bagi lah ya dah. Itu sunat ya, bersedekah pada hari itu. Karena banyak musibah dan bala yang turun, maka kita mendekatkan dengan Allah. Banyakkan tasbih, takbir, tahlil dan sebagainya. Demikianlah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.